Oke, selanjutnya kita akan buat fungsi dan prosedur. Kemudian kita klik di Wajak Laundry di folder luar. Kita tambahkan satu buah file, namanya getFungsi.php. Oke, ini tujuannya untuk menampilkan petugas namanya. Oke, kita buat dulu script dari getFungsi. PHP di bagian bawahnya function, kemudian nama petugas, kemudian variabel ID petugas, enter di bagian bawahnya. Mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Kemudian variabel D, ini kita kasih dengan variabel hasil sama dengan MySQL query variabel konektor koma select bintang from select bintang from petugas, where ID petugas, like variabel ID petugas. Oke, di belakang sini titik koma, kemudian bagian bawahnya if MySQL oke, yang berikutnya MySQL kemudian variabel hasil
kemudian di bawah sini will, variabel D hasil, sama dengan MySQL H area, kemudian variabel hasil, kemudian di bawahnya echo variabel D hasil, di sini ada nama, kemudian titik koma di belakang, kemudian di bawah sini data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Yes. Kemudian echo Oke, setelah itu kita ambil dulu nilai fungsi yang ini. Kita pindahkan di dalam get data. Kita letakkan di bagian bawah sini. Yang get fungsi ini kita hapus. Kita delete. Kita cukup menggunakan get data ini. Oke, setelah itu kita tambah. Di sini nama tugasnya ada 2, jadi kita tugas 1. Kemudian di sini kita tambahkan include. Include connector .php. Oke, setelah itu kita pilih file, kita save.
Oke, kemudian kita tinggal memanggilnya di tabel transaksi. Kemudian kita ke transaksi. Kita tambahkan di ID petugas ini. ID petugas serah ini kita tambahkan nama. Nama petugas 1. Oke, seperti itu. Kemudian kita Ctrl S. Oke, setelah itu kita Ctrl S. Kita coba testing. Oke, di sini sudah muncul nama petugas penerima dan petugas yang menyerahkan. Di sini namanya sudah muncul. Oke, kemudian untuk pelanggan di sini kita mau memunculkan namanya. Kita lihat bagian get data. Di sini pelanggannya belum kita buat. Kita tambahkan 1 di sini untuk pelanggan. Di sini kita ganti dengan nama pelanggan. Di sini ID pelanggan. Di sini select bintang from pelanggan, where ID pelanggan, variable ID pelanggan. Oke, setelah itu kita tambahkan fungsinya di bagian transaksi. Kita tambahkan nama pelanggan. Ctrl S. Kemudian kita coba testing, kita refresh. Di sini ada error, kita perhatikan lagi scriptnya. Oke, setelah itu kita Ctrl S, kita coba testing, kita refresh. Di bagian transaksi. Oke, di sini pelanggannya sudah muncul nama. Dia tidak muncul angka lagi, tetapi dia muncul nama. Oke, kita lanjut yang berikutnya.
Jadi kalau kita mau menampilkan tempat yang lain, tidak perlu kita ketik ulang-ulang, kita masukkan saja skrip seperti ini. Oke, yang berikutnya kita lanjut ke proses pembuatan update-nya. Di bagian data petugas sudah jadi. Kita ke Visual Studio Code. Kita menuju ke petugas. Kemudian kita buat satu file baru dengan nama update petugas.php. Di sini kita tulis script PHP, enter, koneksi, di sini kita tulis koneksi database. Oke, yang berikutnya di bawah sini ada include. Include connector.php, titik koma di belakang. Yang berikutnya input untuk fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Oke, berikutnya di bagian bawah sini ada include get data.php. Jangan lupa titik koma di belakang. Oke, kemudian yang berikutnya menangkap data yang dikirim dari form. Yang pertama ada variabel nama variabel, nama variabel 1. Oke, yang pertama di sini ada nama. Berikutnya jenis kelamin. Berikutnya ada telepon, email, alamat, telepon, email, dan alamat. Di sini sudah betul variabel 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada nama, kemudian di bagian sini alamat,
jenis kelamin dulu. Kelamin, kemudian telepon, kemudian yang berikutnya ada email. Di sini tadi saya ketiknya sampai 5 saja sesuai dengan, kemudian ada alamat, dan yang berikutnya ada paspor. Oke, ini nama, jenis kelamin, telepon, email, dan satu lagi yaitu paspor. Yang berikutnya ada paspor. Kemudian di sini kita tambahkan satu lagi untuk variabel. Di sini adalah ID petugas. Kemudian di location ini dia kembali ke petugas.php. Oke, yang berikutnya kita ke bagian petugas. Bagian ini kita tambahkan lagi script, kita copy, kita letakkan. Di sini tipenya kita menggunakan hidden. Kemudian ini kita hapus. Kemudian name kita menggunakan ID petugas. Kemudian di sini juga kita pakai ID petugas. Oke. Setelah itu kita Ctrl S, kita coba testing, kita refresh. Di bagian petugas kita coba klik ubah data, coba ini jenis kelaminnya laki-laki, kita rubah menjadi perempuan. Kemudian jalan Tamrin kita rubah menjadi kayu putih. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Di sini dia belum berubah. Kita perhatikan lagi skripnya. Oke, selanjutnya kita simpan. Kemudian kita refresh. Kemudian kita coba jalankan ulang. Di sini kita coba ubah Erik ini, kita ubah menjadi perempuan. Di sini kan laki-laki, kita ubah menjadi perempuan. Kemudian alamat kita ubah menjadi kayu putih. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, di sini dia sudah berubah, jenis kelaminnya menjadi perempuan. Oke, di sini sudah terubah. Di sini jenis kelamin sudah menjadi perempuan dan alamat sudah menjadi alamatnya kayu putih. Di sini kita ubah lagi
kayu putih kita ganti dengan Liliba. Kemudian jenis kelamin ini kita kembalikan ke laki-laki. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, di sini jenis kelaminnya sudah berubah menjadi laki-laki, kemudian alamatnya menjadi Liliba. Oke, kemudian kita ubah yang bagian ini. Jenis kelaminnya laki-laki, di sini jenis kelaminnya perempuan. Kemudian alamat kayu putih kita ganti dengan Penfui. Kita klik tombol simpan. Oke, di sini sudah berubah, alamat jenis kelamin tadi sudah menjadi laki-laki, kemudian alamatnya tadinya kayu putih sudah berubah menjadi Penfui. Oke, kemudian jenis kelamin ini kita ubah kembalikan menjadi perempuan, alamat kita kasih Waisapa. Oke, kita klik tombol simpan. Oke, di sini jenis kelaminnya sudah kembali menjadi perempuan, terus alamatnya Waisapa. Kemudian yang berikutnya ada Noviana Derang. Di sini kita ganti jenis kelamin jadi perempuan. Di sini jenis kelaminnya perempuan, kita ganti jadi laki-laki. Alamat Kelapa Lima kita ganti menjadi Jalan Tamrin. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Oke, di sini alamatnya sudah berubah menjadi Jalan Tamrin, kemudian jenis kelaminnya sudah menjadi laki-laki. Oke, kemudian kita coba ubah ininya jadi kembali perempuan. Nomor telepon kita coba ganti, kita ubah 082 3567 987 666. Kemudian email ini kita ubah menjadi gmail.com. Kita klik tombol simpan. Oke, di sini emailnya sudah berubah menjadi Rio Email. Nomornya juga sudah berubah. Oke. Di sini kita ganti kita kasih kayu putih. Kemudian oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Di sini kita kembalikan dulu emailnya jadi gmail.com. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Oke, di sini tiga-tiganya sudah jadi, sudah tombol ubahnya sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke bagian pelanggan. Kita ke Visual Studio Code. Kita menuju ke pelanggan. Kemudian kita copy ini, kita letakkan di sini. Tipenya kita kasih hidden. Dulu name-nya kita kasih ID pelanggan. Yang ini juga kita kasih dengan ID pelanggan.
Kemudian kita ke update petugas, kita pilih file, kita save as. Kemudian yang berikutnya ada update pelanggan, kita klik save. Oke. Oke, kemudian kita tinggal ubah yang ini, update pelanggan. Kemudian di sini lokasinya jadi pelanggan. Di sini juga ID pelanggan. Oke, setelah itu kita save. Kemudian kita coba testing. Kita refresh di bagian pelanggan. Kita ubah yang pertama, inilah mobilen, kita ubah menjadi Rio Amalo. Jenis kelamin laki-laki, emailnya kita ganti dengan rio@gmail.com, alamat kita kasih kemudian kita klik tombol simpan. Di sini dia belum berubah, kita perhatikan lagi skripnya di bagian pelanggan. Oke, selanjutnya kita save dulu, Ctrl S, kita refresh, kita ubah lagi nama mobilen, kita ganti dengan Rio Amalo, jenis kelamin laki-laki, email kita ganti dengan rio@gmail.com, alamat kita kasih Kayu Putih. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, di sini inilah mobilnya sudah berubah menjadi Rio Amalo, jenis kelaminnya laki-laki, emailnya juga sudah berubah, alamatnya juga sudah. Oke, kita ganti yang berikutnya lagi, yang bagian kedua Peskereselan ini. Kita ubah alamatnya di sini Penfui, kita ubah menjadi Nai Mata. Kita ganti menjadi Nai Mata. Kemudian jenis kelamin kita berubah jadi laki-laki. Peskereselan ini kita ganti menjadi Paulina Un. Kemudian di sini kita ganti linun@gmail.com. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Oke, di sini sudah berubah Paulina Un yang tadinya di sini sudah berhasil. Kemudian ada yang berikutnya Octavianus ini kita ubah dengan nama Lamak, jenis kelamin perempuan, emailnya nona@gmail.com, alamat di Jalan Jawa. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, di sini semuanya sudah jadi.
Paulina Un ini kita ubah menjadi jenis kelaminnya menjadi perempuan. Oke, sudah seperti itu. Kita lanjut yang berikutnya di bagian jenis cucian. Oke, yang berikutnya kita lanjut ke bagian jenis cucian. Di bagian jenis cucian di sini kita ketik input, kita copy di sini saja. IP-nya kita menggunakan hidden. Name-nya ID jenis cucian, di jenis cucian, kemudian di sini juga ID jenis cucian. Kemudian kita buat file baru. Update jenis cucian. Update jenis cucian. Oke, setelah itu kita save. Oke, di sini kita ganti ID jenis cucian. Kita hapus dulu. Ada nama dan di bagian bawahnya ada harga. Oke. Di sini update jenis cucian. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi cucian. Kemudian kita hapus dulu. Di sini ada harga, yang pertama ada nama. Oke, locationnya di jenis cucian. Oke, setelah itu kita Ctrl S, kita coba testing, kita refresh. Di bagian handuk ini kita ubah menjadi serbet. Kemudian kita klik tombol simpan. Di sini udah belum terganti ulang. Di yang bagian kedua ini, bagian pertama saja, kemeja putih, kita ganti dengan serbet.
Kemudian kita klik tombol simpan. Di sini dia belum berubah. Kita perhatikan lagi skripnya. Nama, harga, edit, cucian, set nama, ada harga, merek biji, variabel. Oke, setelah itu kita Ctrl S dulu. Kita coba testing, kita refresh. Di bagian jenis cucian kita coba ubah yang selendang ini. Kita coba ubah yang handuk ini menjadi serbet. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, ini dia sudah berubah menjadi serbet. Oke, ini tombol ubahnya jadi. Kemudian kita buat yang berikutnya, yaitu transaksi. Oke, yang berikutnya kita ke transaksi. Kita tambahkan lagi skripnya. Oke, di sini kita menggunakan tipenya hidden. Kemudian yang ini kita hapus. Kemudian name-nya itu ID transaksi. Kemudian kita Ctrl S. Kita update transaksi. Pilih file, save as. Kemudian kita tulis sini update transaksi .php. Update transaksi.php. Update transaksi. Oke, yang pertama di sini ada tanggal terima. Kemudian yang berikutnya ada ID petugas terima. Kemudian ada tanggal serah. Kemudian ada ID petugas serah. Kemudian berikutnya ada status.
Berikutnya ada ID pelanggan, kemudian ada catatan, kemudian ada nick, kemudian berikutnya ada ID transaksi. Kemudian di sini update transaksi, set tanggal terima, kemudian ID petugas terima, kemudian ada tanggal serah, kemudian ada petugas, kemudian ada ID petugas serah, kemudian ada status, kemudian ada status. Yang berikutnya ada ID pelanggan, kemudian ada catatan, variabel 7, catatan habit ada nick sama dengan variabel 8, kemudian ada ID kemudian di sini ada Oke, yang berikutnya di sini kita coba ubah Erik Amon ini, kita ganti dengan Noviana Derang. Kemudian petugas yang menyerahkan Erik, pelanggan kita ganti Paulina Un, catatan cuciannya sudah diterima dan segera diproses. Nicknya kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Statusnya diterima.
Oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Di sini tanggal serah. Kita klik tombol simpan. Oke, di sini sudah berubah. Petugas penerimaan derang, tanggal ambil, petugas menyerahkan, pelanggan, catatannya sudah, cuciannya sudah diterima dan segera diproses. Oke, yang pertama sudah jadi, kita ubah yang berikutnya. Di sini petugas penerima kita kasih Erik, kemudian tanggal terima, tanggal serah. Di sini kita kasih Nona Mariam. Di sini kita kasih Rio Amalo. Catatannya cuciannya sudah diterima. Yang ini kita kasih catatannya cuciannya sudah selesai. Kemudian kita kasih nick 98. Oke, statusnya dicuci. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, di sini dia sudah berubah. Statusnya dicuci, catatannya cuciannya sudah selesai. Statusnya di sini selesai, simpan. Oke, yang berikutnya kita ubah yang terakhir. Oke, yang berikutnya di sini kita kasih Noviana Deran, kita kasih Nona Mariam. Di sini kita kasih Noviana Derang, di sini kita kasih Lamak, di sini catatannya cuciannya sudah diterima dan segera dilaksanakan. Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian statusnya cuciannya sudah diterima dan akan segera dilaksanakan pencucian. Kemudian statusnya diterima. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Oke, di sini sudah jadi. Oke, di sini sudah selesai semua. Coba kita tambah data lagi. Petugas penerima Noviana Derang, petugas yang menyerahkan Nona Mariam, pelanggan Paulina Un, statusnya dibungkus, catatannya kita ketik sembarang dulu baru kita ganti. Kita klik tombol simpan. Oke, di sini kita coba ubah catatannya, kita ubah cuciannya
Cuciannya sedang dibungkus, koma, pelanggan segera mengambil cucian sedang dibungkus, pelanggan segera mengambil. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Oke, di sini sudah jadi. Cuciannya sudah sedang dibungkus, pelanggan segera diambil. Oke, inilah penjelasan dari saya di bagian update, bagian ubah data.